Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairi khalqi kulli huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hafim minal ahwali muqtahami ya rabbi bihil mustafa baling matosidana wa firlana ma madaya wasi'al karami ila hadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa qarabati syai'un al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat syai'un lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Li hajatina wa hajatikum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul ishrun ya. Al-hadithul ishruna. Hadis yang ke-20. Al-haya'u, rasa malu. An Abi Mas'udin Uqbatat bin Amrin Al-Ansari. Amr itu kalau disertai wau dibaca Amrin. Kalau tidak ada namanya Amrun. Kenapa? Amrin ini nyolong wawu. Terus dihukumi di bawahnya dia. Radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma atrakan nasu min kalamin nubuwatil ula fa idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Dari Abi Mas'ud Uqbatah ibnu Amrin Al-Ansari Al-Badri yang ikut perang Badar, artinya radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam inna sesungguhnya mimma atrakan nasu apa yang dijumpai oleh manusia min kalamin nubuwatil ula dari kalamnya nabi yang pertama adalah idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila kamu tidak malu, berbuatlah semaumu. Makanya wanita-wanita dulu berbuat semaunya, hanya pakai kemben toh, pakai kemben sampai ke dengkul. Dengkul bawah terbuka, di atas kemben terbuka, kepalanya juga tutup. Itu makanya mengikuti hadis ini. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Akhirnya dipikir-pikir kok enggak benar ya. Akhirnya tutuplah ke atas sampai di atas, bawahnya sampai ke bawah, di atasnya mata kaki. Kemudian belum pakai tutup.
Akhirnya berkembang lagi, sekian tahun lagi berkembang, akhirnya pakai jilbab. Jilbab itu belum ada 3 tahun. Baru 3 tahun yang lalu itu jilbab itu dikumandangkan oleh para artis di Eropa. Akhirnya orang Eropa banyak yang pakai jilbab, kok tambah cantik walaupun tidak Islam. Nah, mereka tidak Islam pun pakai jilbab sekarang ini. Kenapa? Jilbab adalah mode, bukan sebuah pakaian menutup aurat. Kalian juga begitu barangkali ya? Ada yang begitu? Ada ya? Kalian ada yang menutup jilbab karena gara mode? Ya, enggak ya. Mudah-mudahan tidak ada. Bahwa sini pakai jilbab adalah menutup aurat. Sampai kapan? Sampai mati. Usiamu sampai tua. Ya. Sebab orang tua yang tidak monopos itu sudah tidak punya aurat lagi, hilang auratnya. Orang yang sudah monopos, tidak haid, tidak ingin kawin lagi, itu sudah habis auratnya. Lihat pada An-Nur ayat 60. An-Nur 60 itu menyatakan itu, bahwa orang yang sudah tua tidak punya lagi minat untuk kawin lagi, untuk tidak haid lagi, maka auratnya sudah habis. Kecil juga begitu, kecil juga tidak ada auratnya. Anak usia 2 tahun lari sambil telanjang, tidak ada auratnya itu. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta, apabila kamu tidak punya malu, berbuatlah semaumu. Itu kata-kata Nabi yang pertama kali. An Abi al-hadithul hadiyah wasyrun, hadis yang ke-21. Al-istiqamah. An Abi Amrin, wakila Abi Amroh Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu, qala qultu ya Rasulullah, kulli fi islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala qul amantu billah fastum mustaqim, kan istiqomah lah. Istiqomah itu kecil tidak masalah. Anda sholat tahajud 2 rakaat saja, asalkan istiqomah, jauh lebih baik Anda sholat 1000 rakaat semalam, langsung tewas. Gitu? Anda sholat 1000 rakaat semalam dengan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, ya, tapi terus menerus, itu lebih baik sedikit tapi istiqomah. Makanya ini kul amantu billah, cukup itu aja, amantu billah, akan di amantu billah. Ada ceritanya panjang, tapi ini ceritanya tidak usah ceritakan ya. Kul amantu billah ini ada seseorang, singkatannya nih, ada seseorang yang akan dirampok di tengah padang pasir, akan dirampok. Dia banyak orang, tapi satu dia ketua kelompok itu akan dirampok. Yang lain mesti kafir semua. Ketika akan dirampok dan ditodong oleh perampoknya, dia katakan amantu billah. Ini kalimat opo aneh toh, amantu billah. Dia heran, itu kalimat apa itu? Akhirnya tidak dibunuh, dan kemudian tanya, apa itu amantu billah? Itu adalah kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dan suruh ngabadikan. Ketika akan mati ucapkanlah amantu billah. Ketika mendapat kebahagiaan ucapkan amantu billah. Ketika akan mendapatkan bahaya ucapkan amantu billah. Ketika itu banyak orang ucapkan amantu billah. Semua amantu billah, tok siji tok. Tapi itu merupakan jimat siji di rumah, sehingga
bisa menyelesaikan banyak masalah hanya kata-kata amantu billah. Itu. Karena ada kalimat billahnya itu, billah itu apa? Terus ini al-haditsu tsani wa asyrun ma yadkhulul jannata an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari. Jadi banyak orang kaum Ansor ini meriwayatkan hadis itu gara-gara kakek nenek mereka secara ikhlas memeluk Islam. Kakek nenek mereka itu dengan ikhlas memeluk Islam, akhirnya orang Ansor luar biasa banyak meriwayatkan hadis dan banyak ilmuwan, dan sampai hari ini rata-rata adalah orang-orang Ansori yang berilmu pengetahuan. Itu mungkin adalah keturunan dari Nabi Allah Idris alaihis salam. Nabi Allah Idris itu cerdas, pinter, dan menurunkan orang-orang pinter juga. Putranya Adam alaihissalam yang keempat. Nabi Adam itu Hawa, dan Nabi Adam itu melahirkan 40 kali melahirkan. Sekali lahir 2. Tapi nomor 4 ini hanya Idris sendirian. Berarti berapa putranya? 79. Karena Nabi Allah Idris anak yang keempat yang sendirian dia lahir. Dan ini menurunkan orang pinter-pinter semua. Sampai hari ini ulama-ulama Indonesia juga keturunan dari Idris ini. Ulama siapa saja keturunan dari Idris ini. Itu kalau dihitung nasab. Kalian juga keturunan dari Nabi Allah Idris. Ya. Kalian semua juga keturunan Nabi Allah Idris. Makanya pintar-pintar itu. Pintar turu, pintar ngomel. Ya, yang penting pintar ya. Yang pintar dulu. Jadi kita juga termasuk, kita harap ya, kita berharap betul aku termasuk keturunan Nabi Allah Idris alaihissalam. Karena Nabi Allah Idris itu tidak menurunkan kecuali orang-orang pintar-pintar. Itu anehnya. Itu Allah yang menciptakan bahwa Nabi Allah itu dilahirkan sendirian karena dia membawa Nur Muhammad, laki-laki sendirian, kemudian menikahi banyak orang, akhirnya berkembang di mana-mana, di timur ke barat semuanya adalah itu. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan. Itu dia, betul ya. Wa ahlaltal halala wa haramtul harama wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah. Qala na'am. Seorang laki-laki desa, orang desa ini, orang Badui, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tanya kepada Rasulullah SAW, faqala. Jadi Abi Abdillah ini menyaksikan seorang Badui tanya kepada Rasulullah. Memang orang Badui itu tidak punya sopan santun. Jadi kalau tanya langsung, hei Muhammad, nah, tanya langsung. Makanya tanya, ra'aita, ada kau lihat, idza sholaitul maktubat, apabila aku sholat maktubat. Apa sholat maktubat? Sholat 5 waktu. Sholat maktubat, sholat 5 waktu. Wasum Ramadan, puasa Ramadan. Wa halaltal halala wa haramtul harama, dan menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Walam azid ala dzalika, dan saya tidak menambah ala dzalika dari yang demikian itu. Adkhulul jannah, apakah saya masuk surga? Jadi 4. Sholaitul maktubah, sumtu Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, apakah saya masuk surga? Jawabkan Nabi, na'am, iya. Anda adalah masuk surga. Rawahu Muslim. Wa makna haramtul haram, makna haramtul haram, mengharamkan yang haram adalah ijtanabtuhu, meninggalkannya yang haram. Ijtanabtuhu, meninggalkan yang haram. Wa makna ahlaltul
Wa makna ahlaltu halala yaitu maknanya fa'altu mu'taqidan jillah, yaitu dengan sungguh-sungguh meninggalkan yang haram. Dengan sungguh-sungguh meninggalkan yang haram. Jadi orang ini bertanya 4 hal. Saya sholat 5 waktu, saya puasa Ramadan, saya menghalalkan yang halal, saya mengharamkan yang haram. Kemarin sudah dibaca, tadi saya tekankan di kelas 10 ya, 10 ya, 12 tadi, 10 dan 11 tadi. Orang yang sholat maktubah ya, sholat 5 waktu, yang pada awal waktu mendapatkan mardhatillah. Usahakan itu sedapat mungkin, karena tujuan kita hidup ini hanya satu yang cari, mardhatillah. Paham ya? Tujuan hidup kita hanya mardhatillah, ridhonya Allah. Yang kedua, pertengahan waktu, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Itu nomor 2 sudah. Yang ketiga, pengampunan dari Allah SWT. 3 tok, bagus Anda. Pokoknya as-sholatu ala waktiha, sholatlah tepat pada waktunya, waktu awal, waktu tengah, waktu akhir. Paham ya? Itu. Kemarin tulisannya, letakkan mana? Tulisannya itu ya, mana? Oh, di belakang ya, belakangnya. Baca aja. Sudah tekankan berapa kali ini? Sudah 4 kali ya, 5 kali. Sudah saya tekankan 5 kali ini. Anda mau begini sekarang. Ada tetangga mengeluh tentang ekonomi. Apa saran Anda? Hah? Apa saran Anda? Sholatlah di awal waktu. Tetanggamu lo ngadukan soal ekonomi ruwet sekali. Sarankan sholatlah di awal waktu. Dengan dia sholat di awal waktu terus rutin, maka ekonomi akan baik itu. Ekonominya akan baik. Maunya pekerjaannya pindah-pindah, ndak karu-karuan. Sarankan sholatmu di awal waktu. Nanti pekerjaannya ndak pindah-pindah. Terus bodoh. Kalian bodoh, teman bodoh sama? Ada yang bodoh enggak? Enggak ada ya. Mau temanmu ada yang BODO, double L, double apa? Lola lolo. Atau double P, pahpoh gitu. Di kanan ini bolak-balik, ini pahpoh. Maka sarankan sholatlah di awal waktu. Akan berubah dia. Baiklah, siapa saja, karena orang dapat ridha Allah itu jauh lebih baik dari orang paling cerdas. Orang dapatkan ridha Allah adalah jauh lebih baik dari orang cerdas. Kalian sekarang di sini ingin apa yang kalian cari? Mardhatillah. Ingin jadi apa Anda? Ingin jadi apa Anda? Ingin jadi apa Anda? Sana saya tanya. Belakang, saya tanya. Ingin jadi apa Anda? Ingin jadi manusia ya? Iya betul. Berarti sekarang belum manusia. Sekarang belum manusia, baru akan jadi manusia ya. Jadilah anak yang solehah. Ya, jadilah anak yang solehah. Soalnya untuk bisa mendoakan ibu bapakmu, Anda solehah duluan. Solehah duluan, baru Anda boleh berdoa kepada Allah, ampunilah dosa ayah ibuku. Jadikanlah kedua orang tuaku qurrata ayun. Jadilah kedua orang tuaku
hidup yang berkemakmuran. Itu semua dapat kalian doakan apabila kalian solehah duluan. Solehah duluan, baru Anda berdoa apa yang ingin Anda inginkan dari orang tua kalian. Insya Allah top, markotop pokoknya. Paham ya? Jadi kalian solehah dulu, baru Anda mendoakan kedua orang tuamu. Caranya adalah sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu. Sebab yang dihapus adalah yang keempat ya, ketika yang keempat dihapuskannya barokah hidup Anda. Ya betul ya. Yang kelima dihapuskan barokah rezeki Anda. Beda rezeki dengan hidup Anda. Hidup tidak barokah itu serba salah Ustaz. Ternyata kalian tidak paham makna barokah itu. Tidak paham toh? Saya jelaskan, dengarkan. Saya jelaskan tentang makna barokah. Ada wanita dari sana diiring oleh orang tuanya. Laki-laki dari sana diiring orang tuanya. Ketemu sini, kemudian ketemu dengan naib. Itu naib. Setelah diakadkan, si suami mengatakan, si calon suami tadi mengatakan qabiltu nikah wa tazwija bimahril madkud. Apa doanya? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu artinya yang semula tidak boleh, semua boleh semuanya kepada dua pasangan ini. Bahkan buka katok pun boleh itu. Nah, itu nah. Barakallahu laka. Rasulullah hebat. Barakallahu laka wa baraka alaika. Dalam keadaan bertengkar pun itu meningkatkan kualitas. Dalam keadaan babek kualitas pantas ya. Tapi dalam bertengkar pun dia akan meningkatkan kualitasnya. Alaika itu ala itu adalah kecelakaan. Barakallahu laka wa baraka alaika. Alaika itu adalah kecelakaan. Kecelakaan Anda kemudian padu ndak karuan, bertengkar ndak karuan, tapi pertengkarannya membawa kenikmatan di kemudian hari. Itu namanya barokah. Jadi satu kambing kecil untuk makan 3.000 itu namanya barokah. Itu namanya barokah. Makanya siapa aja yang salaman dengan saya kok saya tak doakan barakallahu lak, berarti aminkan Anda. Barakallahu lak berarti aminkan Anda. Karena siapa tahu barokah yang saya ucapkan itu makbul betul. Itu munda-munda nama an-numuwatu, munda-munda. Mundanya dari 3, 7, 27, 70, 700 dan tak terhingga. Mudahnya itu begitu 3, 7, 27, 70, 700 tak terhingga. Itu mudahnya. Kita tidak tahu mudahnya seperti apa. Gitu? Maka kemarin saya nulis di Facebook tadi, di WA itu ada orang suami istri pengantin baru. Pengantin yang istrinya tidak bekerja, yang kerja adalah suaminya di swasta gitu. Mas, gimana kalau saya membuat jajannya buka bersama, bukber, nanti sampai jual ya. Padahal suaminya belum pernah berjualan sama sekali di tempat kantor seperti itu. Oke, kalau gitu dia merasakan beban berat sekali karena disuruh oleh istrinya. Istrinya kan tercinta. Nah, dibuatkan 80 porsi makanan 2 macam, ditawarkan di kantor, tidak ada satupun yang beli karena tidak punya uang. Kan perusahaan kecil itu tidak ada beli. Apa dong gawe ini? Akhirnya dia pulang, keluar dari pintu kantor itu, ada satpam. Loh mas, sampean berpuasa? Ya saya puasa. Saya kasih 5. Loh saya bayar? Enggak.
Ndak usah bayar lah. Wis ini ikhlas saya. Ngalong-ngelongi bebanku biar tidak berat. Tidak lama kemudian ada masjid. Lalu ini ayo buka, tak serahkan aja ke masjid ini aja. 75 toh? Nah, saya serahkan masjid. Pak, ini ada buka bersama, tapi tidak cukup, sedikit tadi. Oke, tidak apa-apa. Nomor HP Anda berapa? Wah, kok pakai nomor HP segala? Ya, saya ingin menyatakan nomor HP Anda yang memberikan ini. Oke, catat nomor HP. Setelah itu pulang enteng toh, udah bawa lagi enteng, aman dia, senyum. Nah, sampai di rumah disambut oleh istrinya, senyum juga. Oh, habis ternyata suamiku, aku pinter masak berarti. Wah, habis dagangannya suamiku, gitu. Nah, akhirnya setelah duduk, habis ya Mas? Iya habis. Duitnya? Loh ya Allah dek, ndak ada dapat duit. Yang 5 aku berikan satpam, yang 75 aku berikan masjid ketika akan berbuka tadi. Ya Allah, lah kok ngono. Kan duitku habis ini modalnya. Ndak apalah, ikhlaskan saja lah wis lah. Ikhlas demi Allah Subhanahu wa taala. Yes. Akhirnya dengan geremeng sedikit sang istrinya ngajak suaminya, sudah berbuka, ya kita buka bersama. Habis berbuka, habis sholat, ada telepon. Apakah ini orang yang sampean apa benar yang tadi meninggalkan takjil di masjid kami? Takjil yang mana? Yang jumlahnya berapa tadi? Hanya berapa? 75 atau berapa? Oh iya betul. Waduh, kata istri saya, masakan sampean enak sekali. Kalau gitu saya pesan setiap hari 1000 bisa enggak? Nah, itu setiap hari 1000 bisa enggak? Tapi tidak punya modal untuk membeli 1000 itu, kirimkan rekening Anda, tak transfer. Akhirnya dikirimlah transfer sehari 1000 selama 28 hari mendatang. Berapa? 28.000. Kalikan berapa? Jutaan rupiah dia. Akhirnya sujud syukur, wah itulah orang ikhlas, orang yang benar-benar mukhlis, orang benar-benar hebat itu. Nah, itu namanya barokah. Namanya barokah. Diserahkan sedikit tapi baliknya akeh. Namanya barokah. Mau enggak kalian? Nah, silakan berbuat baik dengan mukhlis. Ya, ingat, habis puasa nanti ini apa namanya? Hari raya apa? Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri hanya Anda mengeluarkan zakat fitrah saja. Zakat fitrah saja. Jangan zakat mal nanti. Zakat fitrah tidak ada panitianya. Tidak ada panitia. Zakat fitrah tidak ada. Zakat fitrah itu diberikan setelah tenggelam matahari. Hari terakhir tenggelam matahari itu zakat fitrah dikeluarkan. Bukan pur Ramadan gini ndak. Ya? Makanya niat kalian adalah nanti kalian berikan setelah terbenam matahari tanggal terakhir. Paham ya? Ingat, yang sudah memberi zakat. Siapa yang semua ya? Semuanya kalau sudah memberi zakat, niatkan nanti kalian ketika sudah masuk maghrib di akhir bulan Ramadan. Itu hebat, karena itu adalah ajaran Islam begitu. Niatnya zakat fitrah adalah diniatkan pada saat setelah masuk terakhir dari puasa Ramadan itu. Wes ya, benar ya. Sekarang kapan Lailatul Qadar? Hah? Apa? Hah? Kapan? Hah? 10 malam terakhir. Siapa yang mengatakan 10 malam terakhir? Ngacung. Siapa yang mengatakan Lailatul Qadar 10 malam terakhir? Ngacung. Saya tidak ya.
Allah itu berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kuturunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Saya tanyakan, apakah selama 23 tahun Rasulullah menerima wahyu itu semuanya tercantum pada 10 akhir Ramadan? Enggak. Gitu? Apakah 23 tahun Rasulullah menerima Al-Quran itu turun semuanya pada tanggal 10 pada 10 akhir bulan Ramadan? Enggak. Berarti setiap hari bisa terjadi adalah Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Bisa aja setiap malam tuh Lailatul Qadar turun. Karena selama 23 tahun toh, selama 23 tahun Al-Quran turun. Bahkan al-yauma akmaltu lakum dinakum turunnya pada tanggal 9 Zulhijjah. Loh. 9 Zulhijjah itu apa? 9 puasa dah itu? Enggak toh? Syawal, Apit, besar. Nah, besar ini tanggal 9 itu turun al-yauma. Itu juga Lailatul Qadar itu. Itu juga Lailatul Qadar. Di Lailatul Qadar itu tiap malam. Dan saya hitung kita. Kenapa? Al-Quran jumlah 30 juz itu diturunkan oleh Allah terus sampai 23 tahun. Berarti tidak hanya 30 tidak hanya 20 10 di malam terakhir, enggak. Semua Lailatul Qadar. Paham ya? Yang jelas 17 Ramadan Lailatul Qadar. Yang jelas 17 Ramadan Lailatul Qadar. Karena 17 Ramadan adalah pertama kali turunnya Al-Qur'an. Itu pun hanya berapa ayat? 5 ayat. Itu pun hanya 5 ayat. Yang lain ya, paham ya? Jadi Lailatul Qadar bisa saja setiap hari. Karena 23 tahun lama loh itu. Tapi yang pertama kali memang tanggal 17 Ramadan. Itu pun hanya 5 ayat. Apa sudah disebut Al-Quran ini? Belum. Tapi ayatul Quran. Inna anjalna fi ayatul Quran gitu ya. Enggak. Inna anjalna fi lailatul qadar. Paham ya? Itu carilah Lailatul Qadar. Kapan carinya? Tiap malam. Bisa saja waktu Anda tahajud Lailatul Qadar. Makanya sedikit-sedikit tidak apa salat tahajud itu, cukup 2 rakaat saja, tidak usah banyak-banyak, tapi rutin. Tangi, ambil air wudu yang bagus, salat 2 rakaat turu maneh. Itu yang bagus itu. Ya, ambil wudu yang bagus, doanya wudu, kemudian salat 2 rakaat turu maneh. Ya, itu jangan aneh-aneh. Tidak usah sulit-sulit. Kadang sedang akas gitu, kalian sholatnya banyak. Yang sedang malas tidak sholat belas. Tidak. Yang disukai oleh Allah adalah mudawamah wa inqalla. Terus-menerus tapi walaupun sedikit. Terus-menerus tapi sedikit. Itu lebih sukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haditsu tsalitsah wa 'ashrun. Masih ada waktu 5 menit. An Abi Malik al-Harits bin Asim al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Suci, toharoh itu suci. Toharoh adalah suci batin, suci jasad. Nggak? Toharoh adalah suci jasad dan suci batin. Toharoh namanya toharoh. Toharoh adalah suci batin dan suci badannya. Sebagian dari iman atau separuh dari iman. Walhamdulillah tamlaul mizan. Kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan.
Alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani. Kalian tambah subhanallah walhamdulillah memenuhi kedua-duanya. At-tamla'u ma baina samil ar, yaitu memenuhi antara langit dan bumi. Was-sholatu nurun. Salat adalah cahaya. Was-shadaqatu burhanun. Sedekah adalah dalil. Sedekah adalah dalil. Was-sabru diyaun. Sabar adalah cahaya, bersinar. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Ingat baik-baik. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Lihat tadi. Al-Quran adalah bisa kalian jadikan dasar dan bisa menyerang Anda. Lihat, Al-Quran bisa menjadikan dalil, bisa menyerang Anda. Anda main-main dengan Al-Quran, Anda bisa diserang oleh Al-Quran itu. Al-Quran itu luar biasa kekuatannya. Allah itu menyerang. Kullun nasi yaktu fabai'un nafsahu. Setiap manusia pagi-pagi fabai'un nafsahu menjual dirinya. Famu'tikuha, memberatkannya. Aubikuha, atau mencelakakannya. Orang yang menjual diri biasanya kerja berat juga berat atau mencelakakan dirinya sendiri. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauta'tuka ma ratafartu ilayya inda hajati ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.